Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dengan nomor MPM angka terakhir 047 kelas A222. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk pembelajaran IPS SD kelas 6 dengan materi yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Asti. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, siapa tadi yang sudah sarapan sebelum berangkat sekolah? Kenapa belum? Belum dibikin sarapan. Ya, kesiangan mungkin orang tuanya. Ya. Oke, sebelum belajar Bapak ingin mengabsen siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua? Oke, bagus kalau masuk semua. Jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin menambahkan rasa nasionalisme kita dengan cara apa? Dengan cara menyanyikan lagu wajib. Salah satunya itu dari apa? Lagu wajibnya itu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu? Ada. Oke, kita berdiri nyanyi bareng-bareng. Gak usah nyanyi. Kita bareng-bareng aja ya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, sebelum belajar kita harus tahu apa itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah peserta didik menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang sebelah sana ada peserta didik menganalisis tentang 17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu buat materi minggu depan kita besok. Nah, sebelum belajar, anak-anak tahu gak sih mengapa negara-negara di dunia ini saling bekerja sama? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Tidak. Oke, kalau nggak tahu kita kasih tahu. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kolaborasi antar negara. Bayangin kalau ini suatu negara itu adalah anak-anak kalian. Misalkan Mbak Asti sama Mbak Kurnia itu nggak akur, gimana coba? Ya. Berantem terus. Terus. Jadi kan nggak ada positifnya tuh, nggak menguntungkan sama sekali kan. Begitu juga sama kayak negara. Terus pentingnya kerjasama internasional memperkuat hubungan antar negara. Artinya negara-negara saling berteman, bekerja sama dan tidak bermusuhan seperti
jadi lebih menyenangkan toh. Kemudian ada menjamin perdamaian dunia. Maksudnya semua negara berusaha supaya tidak ada perang. Semua hidup rukun dan damai. Seperti di dalam kelas, kalau semua anak tidak bertengkar, suasana jadi tenang, nyaman. Jadi proses belajarnya enak. Terus ada yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya pemerintah berusaha supaya rakyatnya itu hidup lebih baik, punya makanan cukup, sekolahnya 12 tahun minimal, dan bisa sehat. Seperti orang tua yang berusaha agar anaknya bahagia dan tidak kekurangan. Nah, kerjasama internasional itu dimulai sejak tahun 1945. Kenapa? Karena apa Mbak Pria tadi? Kenapa dimulainya sejak tahun 1945? Iya benar, Indonesia merdeka tanggal berapa? 1945. Karena Indonesia berulang gitu, terus aktif dalam forum bilateral, regional, dan multilateral. Apa itu? Nah, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu antara dua negara yang dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Nilai-nilai yang dijunjung itu saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, pengawasan penggunaan kekerasan, konsultasi dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu Indonesia dengan Jepang kerjasama ekonomi, Indonesia dengan Korea Selatan kerjasama pendidikan, Indonesia dengan Cina. Terus yang terakhir Indonesia dengan Thailand. Nah, tadi ada SBB, judulnya lagu ASEAN, tapi pakai lirik beca. Ada yang tahu nggak lirik beca gimana? Tahu? Ya, boleh kita nyanyi bersama-sama. Tahu kan nadanya ya? Oke. Duduk aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ada 11 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei, Vietnam, juga Timor Leste. Bisa? Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Ada 11 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei, Vietnam, juga Timor Leste. Nah, ini terus ada kerjasama regional, kerjasama antar negara dalam kawasan atau wilayah tertentu. Anak-anak tahu nggak ini peta apa? Peta? Lupa ini ya. Apa ini tadi? Kerjasama antar ASEAN ini termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Anak-anak tahu nggak kepanjangan dari ASEAN sendiri apa? Ada yang tahu? ASEAN sendiri kepanjangan dari Association Southeast Asian Nation. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Ada 11. Pertama ini apa? Ini Thailand. Ini Malaysia.
Timor Leste-nya di sini ketinggalan. Nggak ada detailnya. Nah, terus ada contoh kerjasama regional ASEAN. Contohnya itu kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. APEC, Asia Pasifik Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Anak-anak tahu nggak Asia Pasifik itu ada di mana? Ini harusnya pakai ada kata dunia, tapi ini sudah sininya. Sudah sininya Asia Pasifik itu namanya. Terus ada yang terakhir ada ARF, ASEAN Regional Forum Dialog Politik dan Keamanan. Nah, terus ada kerjasama multilateral, kerjasama antara banyak negara yang mencakup berbagai bidang. Negara-negara di dunia saling bekerja sama seperti teman-teman di kelas. Nah, ini ada contohnya. Contoh kerjasama multilateral. Yang pertama ada apa anak? PBB. Oke, mana lambangnya? Ada tahu nggak? Lambang PBB? Ya, ini lambang PBB. PBB sendiri itu adalah organisasi besar yang berisi hampir semua negara di dunia. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian, membantu negara miskin, melindungi hak asasi manusia, dan menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim. Kemudian yang kedua ada IMF. Apa IMF? Ya, lambangnya yang ini ya, logonya ya. Nah, IMF sendiri itu adalah lembaga keuangan dunia yang membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, memberi pinjaman, saran dan bantuan agar ekonomi negara bisa pulih dan stabil. Kalau anak-anak tahu krisis moneter tahun 98 itu IMF bantu Indonesia pakai dana pinjaman. Terus ada WTO. Apa WTO? World Trade Organization. Ya, lambangnya yang ini ya, logonya ya. Organisasi yang mengatur perdagangan antar negara supaya adil dan lancar, membantu menyelesaikan masalah jika ada negara yang berselisih soal jual beli barang. Yang terakhir ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. yang terakhir ya, logonya. Kesepakatan antar negara ASEAN untuk mempermudah perdagangan. Barang dari satu negara ASEAN bisa masuk ke negara lain dengan pajak yang rendah atau tanpa pajak. Supaya apa? Ekonomi kawasan maju. Yang dimaksud kawasan ini kawasan mana? ASEAN. Ya, kawasan ASEAN. Oke anak-anak, sebelum ini Bapak ada FKPD mandiri. Pak, belum cari nggak tadi? Kan tadi udah kerja. Yang berikutnya. Oh my god, oh my god. Kalau kamu tadi nyetor nggak apa-apa bukan? Oh iya, Pak. Beneran nyadar. Makasih, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Pak, ini tadi kelas berapa ya? Kelas berapa? Ayo kamu kelamaan libur ya. Kelas 6 kita Apa contoh barang sekarang. ekspor Indonesia? Apa contoh barang ekspor ASEAN. Indonesia ke negara ASEAN? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Gua apa soalnya? Karena apa tadi yang
Udah selesai anak-anak? Oke, bentar lagi ya, 1 menit lagi. Mak, tanya. Apa tuh? Untuk badan sekolah Indonesia pengembangan ASEAN apa ya? Kayak udah selesai? Udah? Iya, ini buku ya. Namanya jangan lupa ya. Enggak, ini kan ntar nilainya mandiri masing-masing. Kan kalau kelompok baru. Berarti udah. Oke, tadi kan ada KPG mandiri. Nah, Bapak ada yang buat kelompokan. Satu anggota kelompok terdiri dari 1 sampai 3 orang. Ini kelompok keluarga. Ini kelompok 2, 1, 2, 3. Ini kelompok 3 yang terakhir. Pak, ini tuh maksudnya kalau menurun ke bawah. Iya, benar. Oh iya, ini belum bukan dijelaskan. Bisa bantu. Iya. Itu menurut sama kan? Multi bilateral, multi itu multi. Nomor 2 mana ini? Pak, kalau sudah gimana Pak? Kalau sudah tunggu nomor 2. Apa ya? Udah kan? Lalu dia baca ya teman-teman. Ya, aku suka Korea Selatan. Kamu suka K-pop?
melibatkan lebih dari 2 negara. Apa nih ya? Yang ketiga, multilateral. Yang ketiga tadi kan jenis kerjasama internasional yang melibatkan lebih dari 2 negara adalah multilateral. Oke, yang keempat yang menurut negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertanian. Atil apa Til? Yang keempat Til? Thailand. Yang kelima, forum yang dibentuk oleh ASEAN untuk dialog politik dan keamanan di kawasan Asia, Yaitu ARF. Oke, yang kedelapan, negara yang bekerja sama dengan Indonesia di bidang ekonomi dan teknologi. Yaitu Jepang. Jawabannya. Terus lanjut. Tadi udah Pak. Udah, nggak usah mendatangkan ya yang lain. Betul kan? Oke, terima kasih juga. Oke, kelompok terakhir ya, kelompoknya Mbak Adinda. Iya, masih. Kami ini menurun, mendatang. Iya, mendarat. Oke, baik. Kami dari kelompok 3A, Amin, Adinda, dan Mama akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kami akan membacakan yang mendatar. Yang nomor 2, jenis kerjasama internasional yang dilakukan antar 2 negara yaitu bilateral. Yang ke nomor 6, negara yang memiliki kerjasama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan. Nah, organisasi yang mengadakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC. 9. Organisasi internasional yang bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional. IMF. Organisasi yang mengatur perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan. WTO. Oke. Terakhir, organisasi kerjasama ekonomi di Asia Tenggara dibentuk pada tahun 1967 yaitu ASEAN. Sudah? Oke, terima kasih buat kelompok. 3A. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, karena kita juga waktunya mau habis, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Eva, Mbak Eva, apa Mbak Eva mau dibaca? Kesimpulannya adalah yang pertama, kerjasama internasional diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua, kerjasama internasional sangat penting bagi kemajuan Indonesia dan dunia. Yang ketiga, Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oke, terima kasih Mbak Eva. Tadi kan kita udah baca apa, ada regional, multilateral, regional, bilateral. Terus sama apa tadi yang kayak organisasi apa? Ada ASEAN, terus APEC, IMF, WTO, iya ARF. Itu semua apa? Iya, itu kerjasama Indonesia, negara-negara dunia. Oke anak-anak, mungkin segitu aja yang bisa Pak Diki sampaikan. Besok pertemuan selanjutnya kita akan materinya itu yang tadi yang ada di tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu 17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Mbak Asti. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
artinya?